dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Assalamualaikum sahabat datang dari hati. Gugusan Bukit Karang ditumbuhi pepohonan hijau menyambutku ketika menginjakan kaki di bumi Nusa Tenggara Timur. Provinsi kepulauan di Tenggara Indonesia ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan masyarakatnya sangat menghargai kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datang dari hati. Dari bumi Nusa Tenggara Timur, kita akan menggali hikmah, makna dari sebuah pengabdian dalam program pengembangan pendidikan dasar dan memakmurkan rumah ibadah. Yuk, mari kita silaturahmi kepada mereka. Perjalanan kali ini, aku ingin menyapa saudara-saudaraku yang gigih dan tekun membangun masyarakat di sekitarnya. Tidak mudah memang, tapi nyatanya mereka mampu. Subhanallah, mudah-mudahan jerih payah mereka dirahmati Allah ya. Salah satu ikhtiar mereka adalah membangun Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda di daerah Naikoten, Kota Kupang. Lembaga pendidikan untuk mempersiapkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Cerdas, kreatif. Bagaimana pelajaran tadi? Pelajaran drama gimana? Masih senang atau masih mau belajar tentang drama? Nah, karena drama kalian terus maka Dua pilar kembar berujung kubah bersanding dengan menara serta atap limasan berundak yang di atasnya bertengger kubah, simbol keagungan rumah ibadah umat Islam. Masih di areal masjid ini, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda berdiri menjadi pusat kegiatan pendidikan umat Islam di daerah Naikoten, Kota Kupang. Murid perempuan menyandang jilbab dalam kesehariannya. Dengan riang mereka menuruni tangga, bersiap melanjutkan aktivitas berikutnya. Beberapa siswi terlihat bersimpuh mendengarkan arahan ibu guru. Wah, seperti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Kalian ini, siapa kalian yang bilang nasihatiku? Sok baik. Kita pantas saja. Jadi memang perbedaan sebelum Ibu Kartini ke sini dengan setelah Ibu Kartini ini banyak sekali perubahan yang terjadi di sekolah ini, Pak. Luar biasa sekali, terutama program-program ini yang dia bawa dari mungkin pelatihan dari Dompet Duafa, dia bawa ke sini, itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sekali positif, baik itu untuk guru-guru sendiri maupun juga bagi siswa di madrasah ini. Dan kami di sini tidak ada kata lain yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dompet Duafa ini. yang merasa nadanya terlambat tidak usah ikut. Asli, pokoknya jangan sampai kalian aku orang yang terlambat. Apa kabar anak Indonesia? Wah, mereka sedang mempersiapkan latihan meniup pianika. Tiupan pada pipet hitam berpadu dengan jari mungil, lincah menekan tuts hitam putih, harmoni nada tercipta menyemarakan langit sekolah tercinta. Memiliki kecerdasan dan kehalusan budi pekerti, amanat yang diemban madrasah dalam melahirkan generasi ke generasi. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, Nurul Huda terus berkembang bersama masyarakat menuju generasi mandiri.
Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Nah, ini perjalanan berikut tidak kalah seru. Dengan mobil ala off-road, saya akan melewati jalan terjal dan medan yang menantang untuk sampai ke pedalaman Soe. Sekitar 4 jam melalui jalan darat melalui kota Kupang. Di pegunungan Timor yang terpencil dan tanpa listrik ini, Dompet Duafa bekerja sama Bamuis BNI membangun 3 musola di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu 2 di Amanuban Timur dan 1 musola di Fatumolo. Selain terpencil, kawasan ini juga sulit air. Jika musim kemarau tiba, kekeringan sudah biasa dirasakan oleh warga setempat. Tahun lalu Dompet Duafa juga memberikan bantuan pangan serta hewan kurban saat Idul Adha untuk meringankan beban penderitaan mereka. Sahabat datang dari hati, setelah kita tadi melewati jalanan yang berliku-liku, terjal, akhirnya kita sampai di sini, di Desa Molium, Kampung Ali. Nah, di sini ada musola Al Barokah. Yuk kita silaturahmi ke penduduk sekitar sini. Sambutan hangat penuh kekeluargaan membuat haru di hati saya. Penerimaan terhadap kehadiran saudara disambut dengan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Silahkan berdiri, mari. Tentang Islam musola na lol masjid na lol mahay nanum masjid na nakilo ni manasan na. Jadi sebelum ada musola ini kegiatan anak-anak tidak ada karena masjidnya jauh dari sini sekitar 7 kilo. 7 kilo? Iya. 7 kilo untuk melakukan sholat Jumat juga? Sholat Jumat maupun taraweh. Taraweh 7 kilo? Iya, dari sini. Jadi mereka sangat bersyukur setelah ada musola ini, biarpun belum rampung semua, tapi kegiatannya sudah berjalan. Nanti sore-sore sholat 5 waktu juga alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kegiatan anak-anak juga bisa dilaksanakan. Sebelum ada musola, mereka memang jauh dari masjid dan kegiatan memang hanya hari Jumat. Mereka tidak pernah melaksanakan karena pulangnya terlalu malam. Musola Al Mubarokah Ali hanya mungkin bisa berterima kasih karena dari pihak Dompet Duafa sudah membangun, walaupun hanya musola, tidak apa-apa kan sholat Jumat mungkin di masjid tidak apa-apa satu kali satu minggu sekali begitu tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk tiap hari ya harus ke masjid, sedangkan jarak 7 kilo kita mungkin siapa saja mungkin saya rasa kayaknya nggak bisa, kesulitan karena jarak terlalu jauh. Dadah, terima kasih. Leko Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kami telah sampai di lokasi pembangunan musola Al-Mutakin yang terletak di Kampung Tesi, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur. Di sini kami disambut dengan upacara netun yang sangat meriah.
Tuet permisi kium hai mau. Ya, salah satu kendala adalah minta maaf Ustadz, kami orang tua di sini banyak yang masih belum artinya dari awal tidak sekolah, jadi agak susah untuk kita berbahasa Indonesia. Itu adalah kendala kami, dan kami di sini kalau khutbah harus pakai 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Indonesia, bahkan bahasa Timur juga kami harus pakai sehingga mereka bisa mengerti. Tak ada kata lain selain terima kasih yang bisa saya ucapkan. Keterbatasan tidak menghalangi ketulusan membangun persaudaraan. Di masjid inilah aktivitas masyarakat diputuskan. Selain berfungsi rumah ibadah, masjid menjadi pusat pendidikan dan musyawarah masyarakat. Ikhtiar memakmurkan masjid datang dari hati, membuat semarak ibadah masyarakat setempat. Alhamdulillah, beberapa masjid telah berdiri di pedalaman Soe, Timur Tengah Selatan. Memakmurkan rumah ibadah melalui layanan sosial sangatlah berguna bagi masyarakat. Melalui program pembangunan musola hingga di pelosok negeri, diharapkan mampu mengembalikan musola atau tempat ibadah sebagai pusat pemberdayaan dari masyarakat. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Sahabat datang dari hati, terik matahari Pelabuhan Kupang tak menyurutkan niat saya untuk menyeberang ke Pulau Rote. Pagi ini, ditemani langit biru dan sapuan lembut gelombang ombak laut, saya akan melanjutkan silaturahmi dengan para sahabat yang ada di Pulau Rote. Setelah 2 jam memecah gelombang, akhirnya saya merapat di Pelabuhan Baa, Pulau Rote. Kesibukan angkutan barang dan penumpang terasa di pelabuhan ini. Setelah mengurus transportasi darat, perjalanan saya lanjutkan 2,5 jam menuju Kampung Papela. Papela salah satu kampung nelayan terbesar di Pulau Rote bagian timur, sekitar 50 km dari Pelabuhan Baa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian nelayan. Di Papela saya berkesempatan bertemu Ibu Tin Palintan, mengabdi diri menjadi guru model di SDN 01 Papela. Dompet Duafa menurunkan 2 program pendidikan bernama Sekolah Beranda dan pengiriman guru model dari Sekolah Guru Ekselensia Indonesia. Dalam Sekolah Beranda, Dompet Duafa mengirimkan pendamping sekolah selama 2 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia. Para guru diberikan pelatihan dan pendampingan metode pengajaran yang aktif
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan pengiriman guru model sebagai follow up dari program sebelumnya, sebagai implementasi pendampingan sekolah. Inilah aktivitas keseharian Ibu Tin, lulusan SGI Dompet Duafa yang mendapat tugas mendidik anak-anak di Pulau Rote, mewujudkan mimpi masa depannya. Saat ada yang akan mendapatkan kertas pendek, ada yang dapat kertas panjang. Maka kamu harus mencari jawabannya yang ada di kertas kecil, misalnya hujan deras. Kalau di sini misalnya gravitasi bulan. Kami rasa Mbak Titin satu-satunya guru yang ada di sini yang perlu kita kasih, yang kita beri kita contoh, kita teladani, karena meskipun masih muda dan mungkin latar belakangnya bukan dari SPD, tapi Mbak Titin bisa begitu hebat, begitu bagusnya mengimplementasikan apa yang dia dapatkan untuk di kelas, untuk mengajar. Menurut penilaian saya seperti itu dari hasil supervisi kami. Ya, untuk kami, untuk Dompet Duafa, saya punya pesan, jangan berhenti sampai di sini. Silaturahmi kita jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin ada program-program kelanjutan yang lain yang bisa kami dapatkan dari program Duafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Titi. Iya, Mas Ijo, silahkan. Ini kebetulan lagi makan malam sama anak-anak. Udah, ayo sekalian. Enggak? Belum makan kan? Iya, belum. Ya udah, ayo kan. Saya sama siswa-siswa saya lagi makan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi pada ngumpul nih Bu ya. Kebetulan nih, pas banget saya datang pas lagi makan malam. Rezekinya Mas. Alhamdulillah. Kalau nggak jawabnya sama penempatan di sini lah. Ya, kalau sama penempatan mungkin ini ya, aksesnya kita dari kotanya itu jauh. Jadi untuk akses keluar selain dari tempat ini sendiri agak sulit. Misalnya ke ATM atau ke pusat-pusat pemerintahan ketika ada job-job dari yayasan misalnya yang mengharuskan kita ngurus ya ke kantor dinas pendidikan kabupaten misalnya atau ke bupati, itu jaraknya cukup jauh dan transportasinya yang menurut saya tidak ada setiap saat. Jadi itu salah satu kendala untuk mobile kemana-mana. Meskipun pulau ini sangat eksotis, tapi kehidupan sebagian besar warganya masih memprihatinkan. Rumah-rumah dibangun semi permanen, tidak ada transportasi umum yang memadai, dan tingkat pendidikan juga masih sangatlah rendah. Karena terletak di pulau terluar, para nelayan dihadapkan dengan resiko yang besar, yaitu ditangkap oleh polisi Australia karena dianggap melanggar perbatasan, atau hilang ditelan ombak yang ganas saat musim angin tiba. Saya bukan sengaja mau mencari di perbatasan Australia ke Indonesia, tapi mau mencari di perbatasan Indonesia. Tapi saya tidak tahu karena saya bukan membawa alat, saya hanya membawa kompas. Sampai di tengah laut begitu, kapal hadam sama kita begitu, saya juga agak keliru. Langsung dia sandar begitu, langsung kita ditanya kita punya juragan, habis tanya dia punya juragan langsung dilompatkan ke speed. Langsung dibakar. Kapalnya dia? Kapalnya dia. Dan kapal Bapak dibakar langsung? Langsung dibakar. Sedangkan kita berpakaian tidak begitu sopan. Hanya berpakaian pendek dengan baju ini. Baju kaos biasa gitu? Kaos biasa. Itu baru saya bilang, tertangkap kita di Australia yang sekarang ini bukan secara sopan. Maksudnya bukan secara sopan, bapaknya dalam pakaian tidak sopan gitu? Iya. Kalau seandainya secara sopan, berarti kita punya pakaian yang tas harus kita diambil. Itu tahun berapa Pak kejadian? Itu bulan 3 di Februari baru-baru ini. Baru ini tahun 2012 ini di Februari. Berapa lama itu Pak? Saya di sana sementara saya di Polres selama 1 bulan. Menyusuri garis pantai Pulau Rote adalah pengalaman menakjubkan.
Hamparan laut yang menyimpan potensi kekayaan alam berpadu dengan perbukitan hijau, bekal depan masa depan bangsa. Kepedulian kita menjadi kata kunci percepatan kemajuan saudara-saudara kita. Terima kasih kepada para sahabat datang dari hati. Karena zakat dan infak yang diberikan telah dimanfaatkan untuk masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membantu memberi bahan pangan saat kekeringan, dan penyediaan sarana ibadah bagi mereka. Datang dari hati, ulurkan tangan. Datang dari hati, ku berikan ikhlas. Datang dari hati, ku bentangkan kasih, tulus berbagi pada sesama. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa.